Teman dan kakak yang terkasih, konflik bukan hanya masalah teknis atau perbedaan pendapat. Perikop hari ini kalau Anda baca, membawa kita melihat konflik yang terjadi justru di kalangan orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Atau zaman sekarang, paling mengaku dekat dengan Yesus. Mereka bukan orang jahat, tetapi mereka salah paham tentang apa artinya besar di mata Allah. Yesus mengajarkan kita dari perikop ini bahwa Yesus mau membawa kita dari ambisi ke salib, dari kuasa ke pelayanan. Latar belakang dari konflik ini adalah dua murid Yesus minta kursi VIP dan 10 murid lainnya marah bukan karena mereka kecewa kepada dua temannya itu, tapi karena mereka juga ingin posisi itu. Dan konflik ini membongkar semua murid bahwa ternyata 12-nya menyimpan ambisi yang sama. Lalu ketika Yesus panggil mereka, Yesus tidak sekedar melerai pertengkaran, tetapi hendak mengubah total cara mereka memahami kebesaran yang dunia katakan itu. Ada 3 poin pagi ini. Pertama, ambisi tanpa salib. Anda bisa baca dalam ayat 41 dari Markus 10. Ambisi tanpa salib. Anda lihat Yesus ada di seberang dan orang-orang dalam gereja berebut kekuasaan. Inilah masalah teologisnya. Murid-murid itu membayangkan Yesus mendirikan kerajaan politik seperti Daud, seperti Saul, lengkap dengan kursi menteri di kiri dan kanan. Mereka lupa bahwa Yesus baru saja bicara tentang penderitaan, tentang kematian. Anda baca perikop itu, Yesus baru saja ngomong tentang datang untuk menderita. Aku datang untuk menghadapi kematian di salib. Sayangnya, murid-murid itu meninggalkan salib. Padahal Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku, menyangkal diri dan pikul salib. Pertanyaan kita di gereja, apakah kita memandang salib atau memandang yang lain? Dan akhirnya kemarahan 10 murid yang lain terjadi. Dan 10 murid yang lain itu marah bukan karena indignasi moral, tetapi karena cemburu pada posisi. Abang-abang dan kakak, ini pengajaran penting. Akar konflik di gereja sering bukan soal teologi atau soal metode, tetapi banyak kan terjadi karena ego. Kita bisa pakai bahasa rohani seringkali. Yang mau berebut posisi ngomongnya begini. Ini demi kemuliaan Tuhan. Demi kemajuan jemaat. Padahal dalam hati kita memperjuangkan agar nama kita dikenang dan posisi kita diakui. Kadang-kadang kita lihat dosa itu tidak selalu kasar. Dosa itu seringkali datang sangat halus dan sangat religius. Ellen White seperti ini. Kelemahan besar dalam gereja adalah roh persaingan dan keinginan menjadi yang pertama. Hal itu menciptakan perpecahan, kecurigaan, dan kecemburuan. Aplikasi bagian pertama adalah kenapa saya ingin mengisi itu? Mari kita jujur pada diri sendiri. Mengapa saya ingin memimpin? Mengapa saya ingin posisi? Coba bayangkan jika posisi itu diberikan kepada orang lain, apakah saya masih bisa melayani dengan sukacita? Jika tidak, mungkin yang saya cari bukan pelayanan, tapi pengakuan. Gereja perlu budaya di mana kita tidak malu mengakui dosa dan ego kita. Hal kedua, dari gengsi ke melayani. Yesus menjawab permintaan Yohanes dan Yakobus dengan mengatakan, kamu tahu mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi Yesus bilang, kerajaan Allah beda. Kalau itu penguasa dunia. Kerajaan Allah, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di sini bukan perasaan hangat tetapi pilihan radikal. Yesus bilang mereka semua harus memilih secara radikal kalau jadi murid Yesus. Yaitu apa? Melepaskan hak, merendahkan diri, rela tidak diakui. Dalam mengelola konflik di gereja, Yesus mengajarkan pagi ini, kuasa yang Allah berikan bukan untuk menang dalam perdebatan, tetapi membangun dan memulihkan. Jika kepemimpinan kita masih memakai intimidasi, manipulasi politik, dunia sekular, berarti kita belum hidup dalam pola Yesus Kristus. Nyonya White bilang begini, ia yang memandang Yesus dalam penyangkalan dirinya dan kerendahan hatinya akan dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari kasih akan supremasi. Aplikasi bagian kedua adalah pemimpin gereja yang sejati adalah orang pertama yang mau turun ketika konflik terjadi. Dialah orang yang mau tidak merasa gengsi untuk datang, minta maaf, memaafkan, membuka ruang dialog, dan tidak berkeras mempertahankan gengsi. Di rapat-rapat gereja, kebesaran bukan diukur dari siapa yang bicara paling keras, tetapi siapa yang paling mau mendengar, mengalah demi tubuh Yesus. Bahkan tugas-tugas sederhana, siapa yang mau menyapu, siapa yang mau melayani, bukan di bawah martabat pemimpin sejati. Hal terakhir, salib standar cara mengasihi. Yesus tutup perdebatan itu dengan bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah puncak pengajaran Yesus. Ia bukan hanya memberi nasihat tentang kepemimpinan hamba. Ia adalah hamba itu sendiri. Anak manusia. Di Daniel 7, itulah gelar kemuliaan dan kuasa yang diberikan buatnya. Tetapi justru datang untuk melayani sampai mati, memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kasih bukan lagi abstrak di sini, tetapi kasih menjelma dalam tubuh yang dipaku dan darahnya keluar. Kata tebusan di sini sangat penting dalam ayat itu. Masalah terdalam manusia bukan sekedar konflik horizontal antar sesama manusia, tetapi permusuhan vertikal dengan Allah karena dosa. Yesus menyelesaikan konflik terdalam itu dengan menjadi korban pengganti. Ia menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Di salib, Allah sendiri yang membayar harga perdamaian. Itulah kasih yang menjelma. Bagaimana kita belajar tentang menyelesaikan konflik dari Markus 10? Pengelolaan konflik gereja harus berakar pada salib. Jalan damai bukan jalan murah. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dalam Yesus, Allah sendiri memilih menanggung harga itu. Pertanyaannya bagi kita pagi ini, siapa yang bersedia menyerupai Yesus dengan memikul salib? Mengampuni ketika disakiti, berhenti membalas, dan mencari pemulihan. Jika kita terus memegang hak untuk membalas, kita belum hidup dalam pola kasih. Ellen White katakan, Yesus mengosongkan dirinya dan dalam segala sesuatu yang dilakukannya, diri tidak tampak. Ia menundukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapaknya. Jika seorang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Biarlah diri diturunkan dari tahta dan tidak lagi memegang supremasi jiwa. Aplikasinya, bawalah diri kita dan bawa kepada jemaat untuk datang ke kaki Yesus, dan kita berdoa. Di sana kita melihat bahwa kita semua orang berdosa yang diampuni. Tidak ada satu pihak yang benar total.
Pengampunan bukan menunggu perasaan sembuh dulu. Pengampunan adalah keputusan seperti Yesus. Mengampuni kita sebelum kita layak. Jadikanlah rekonsiliasi bukan program, tapi buah utama pelayanan. Memfasilitasi perjumpaan, dialog, doa bersama dari mereka yang berselisih. Simpulan khotbah pagi ini, mari kita perhatikan. Konflik dalam Markus 10 mengungkapkan betapa dalamnya ambisi, bahkan di tengah murid yang hidup dekat dengan Yesus. Yesus tidak menambal konflik dengan nasihat sopan santun, tetapi membalik total paradigma kuasa. Tidaklah demikian di antara kamu, itu kalimatnya. Kebesaran ditafsir ulang sebagai kesediaan untuk menjadi pelayan dan menjadi hamba. Dan puncak dari semua itu adalah salib, kasih yang rela mengorbankan diri. Undangan bagi kita pagi ini, setiap konflik adalah undangan untuk kembali ke salib. Mari kita matikan ego kita. Mempraktekkan kepemimpinan hamba dan membiarkan kasih Kristus. Kasih yang rela mengorbankan diri menjadi cara kita memimpin, berdialog, dan berdamai. Dengan demikian konflik bukan hanya diatasi, tetapi menjadi tempat di mana kemuliaan Kristus sebagai hamba yang tersalib dinyatakan di tengah jemaat. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita masuk pada doa ACTS kepada saudara Elkan Gari